Selamat datang di channel kami ya guys. Channel edukasi dan penerangan si Guru Botol. Video ini dibuat oleh para kliku lighting di Indonesia. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen ya guys. Lampu gantung kubus. Berapakah ukuran lampu ini? Benarkah sebesar gedung? Mari kita simak hasil wawancara dengan arsiteknya ya guys. Video ini menjelaskan tentang profil lengkap beserta eksistensi lampu ini yang meliputi style atau gaya arsitektur, konsep desain lampu, dimensi dan ukuran lampu, bahan, tipe dan warna lampu, fungsi lampu atau aplikasinya, serta sistem pack. Lampu ini dirancang dengan kaedah dasar arsitektur modern. Menurut Rainer Banham yang ditulis dalam bukunya pada tahun 1978 yang berjudul Age of the Master, A Personal View of Modern Architecture, menyatakan arsitektur modern menekankan pada kesederhanaan dalam pengertian bentuk mengikuti fungsi. Oleh demikian lampu ini didesain dengan menghilangkan ornamen. Ornamen dalam pemikiran arsitektur modern adalah suatu kejahatan sehingga perlu ditiadakan. Penambahan ornamen dianggap suatu hal yang tidak efisien karena dianggap tidak memiliki fungsi. Ciri-ciri lain arsitektur modern yang diadopsi dalam desain lampu ini adalah bentuk arsitektur yang mengikuti fungsi, nihilisme, penekanan desain rancang pada space maka desain menjadi polos, sederhana dan bidang-bidang kaca lebar. Selain itu, pada desain lampu ini juga terlihat kejujuran penggunaan bahan atau material yang digunakannya diekspos secara polos. Ditampilkan apa adanya dan tidak ditutupi sampai dengan menghilangkan karakter aslinya. Konsep desain lampu. Ide dasar dalam mendesain bentuk lampu ini mentransformasikan gubahan bentuk arsitektur modern di Indonesia. Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Seperti Gedung Universitas Trisakti. Seperti Gedung Kementerian BUMN RI. Dan mengambil bentuk dasar dari Gedung Universitas Palangkaraya. Transformasi karakter ke bentuk lampu. Dimensi dan ukuran lampu. Berapakah ukuran lampu ini? Benarkah sebesar gedung? Mari kita simak hasil wawancara dengan arsiteknya ya guys. Lah kalau gedung itu ukurannya 12 meter, kalau diskalakan 1/100 kan jadi ukuran miniaturnya jadi 12 cm. Ya ayolah, main skala. Secara keseluruhan lampu ini memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama yaitu 18 cm. Dengan ketinggian 14 cm. Demikian ini adalah gambar sketsa lampu tampak dari atas. Semua layar papannya memiliki ukuran yang sama baik panjang maupun lebarnya yaitu 13 cm. Sedangkan ukuran dari ujung sirip kaca kiri sampai ujung sirip kaca kanan adalah 18 cm. Begitu juga jarak dari ujung sirip kaca depan ke ujung sirip kaca belakang memiliki ukuran yang sama yaitu 18 cm. Nah jarak sirip kaca yang satu dengan kaca yang lainnya adalah 10 cm.
Sedangkan diameter fittingnya sama persis dengan diameter tabung pipa yaitu 6 cm. Demikian ini adalah sketsa gambar lampu tampak dari samping. Panjang atau tinggi dari ujung sirip kaca bawah sampai dengan ujung sirip kaca bagian atas adalah 14 cm. Diameter bidang bagian dalam tabung pipa adalah 6 cm. Sehingga dengan demikian diameter bola lampu yang bisa digunakan tidak boleh melebihi dari diameter 6 cm. Dari sisi terluar sirip kaca kiri ke sisi terluar sirip kaca kanan memiliki ukuran 18 cm. Tinggi dari alas bawah sampai dengan permukaan layar atas adalah 12,5 cm. Lampu ini memiliki 4 layar. Diukur dari sisi bawah layar paling bawah sampai dengan permukaan atas layar yang paling atas memiliki ukuran 10 cm. Sedangkan jarak atau spasi dari layar yang satu ke layar yang lainnya adalah 2 cm. Nah, lebar masing-masing sirip kaca sama, yaitu 3 cm. Material utama lampu. Lampu ini terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapat dan telah banyak diperjualbelikan di toko-toko material sekitar rumah Anda. Terdiri dari pipa PVC ukuran diameter 2,5 inch. Papan MDF ketebalan 9 mm. Kaca ketebalan 3 mm. Penyambung pipa PVC 2,5 inch. Lem Korea atau lebih familiar disebut dengan lem G. Sedangkan untuk finishing warna digunakan pilox tipe glossy. Sedangkan untuk bahan kelistrikan digunakan material yang telah ber-SNI dan telah direkomendasi oleh PLN berupa fitting import dari Jerman. Dilengkapi pula dengan segala macam aksesoris lampu gantung berupa penjepit kabel baik penjepit sekaligus sebagai konektor antara kap lampu dengan kabel penggantung maupun penjepit sebagai konektor antara kop bus dengan kabel penggantung. Dan semua mur, baut dan skrup lengkap dengan ringnya. Sedangkan khusus untuk kop bus yang menempel ke plafon diproduksi khusus oleh para Kliku Lighting. Hal demikian dimaksud agar tercapai keserasian antara kap lampu dengan kop busnya. Kabel tipe NYMEC 2 yang khusus untuk kabel lampu. Sebelum kita lanjutkan video ini perlu kami informasikan bahwa lampu ini telah dijual di Indonesia. Silahkan cari para Kliku Shop di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JD.id, Belibeli.com. Tipe dan warna lampu. Dalam tahap pertama diproduksi hanya sejumlah 500 unit dengan satu varian ukuran dan warna saja. Namun telah direncanakan untuk variasi warna yang lainnya akan di-cover pada produksi berikutnya. Kap lampu berbentuk persegi dengan 4 layar, kaca bening dan tabung warna putih. Kop bus persegi warna putih dan dilengkapi dengan spek part kelistrikan berupa fitting warna hitam dan kabel warna putih. Lampu beserta semua kelengkapannya menjadi satu paket dalam penjualan dan sudah termasuk satu buah bola lampu dalam setiap unitnya. Aplikasinya pada ruang. Fungsi dan tata guna pada suatu ruang lampu ini terlihat pada gambar-gambar existing demikian ini. Cocok untuk dipasang pada ruang tamu rumah Anda. Cocok juga untuk dipasang pada teras maupun pada ruang santai rumah Anda. Ruang makan, ruang tengah dan ruang keluarga rumah Anda. Lampu ini bagus juga untuk ruang kerja. Cocok juga untuk dipasang di atas tangga maupun pada void rumah Anda. Bisa dipasang pada bar, resepsionis, maupun front office. Untuk pemasangan pada bar, resepsionis maupun front office sebaiknya lampu dipasang secara terpisah dan berjejer sesuai bentuk furnitur di bawahnya. Koridor, dapur, maupun teras belakang. Taman dalam ruang. Dan cocok juga untuk kafe, butik maupun salon Anda. Proses pembuatan lampu.
Sebelum kita lanjutkan video ini perlu kami sampaikan bahwa terdapat kuis untuk pembeli dengan cashback 15% dengan cara menjawab pertanyaan ini. Jawaban Anda mohon disertai pada kolom pesan saat Anda check out order pada Parakliku Shop. Dana cashback sebesar 15% akan ditransfer ke rekening Anda setelah Anda terima barang. Ini adalah program Parakliku Shop semata dan bukan program dari marketplace yang bersangkutan.
Langkah berikutnya adalah merakit semua elemen-elemen lampu yang telah dibuat sebelumnya. Pastikan bahwa semua elemen-elemen lampu tersebut telah disiapkan dan telah siap dirakit. Masukkan pipa paralon ke dalam lubang bidang papan MDF secara bergantian dengan keni penyambung pipa paralon. Pastikan bahwa keni pipa paralon telah dipotong sesuai dengan jarak antar layer atau jarak antar papan MDF yang satu dengan yang lainnya. Keni pipa ini berfungsi sebagai close pemisah dan penguat antar papan MDF yang satu dengan yang lainnya. Lalu rekatkan pipa paralon dan papan MDF dengan menggunakan lem Korea. Masukkanlah potongan kaca yang telah disediakan sebagai alat bantu untuk menjaga persisi layar papan sementara agar tidak bergerak saat direkatkan. Setelah lem mengering maka potongan kaca sebagai alat bantu tadi dilepas kembali. Lalu lubangilah pipa paralon bersama-sama dengan keni atau penyambung pipa pada posisi keempat pojok papan pada setiap jarak antar layer sejumlah 2 layer dari bawah. Lubang ini berfungsi sebagai pembentuk cahaya siluet lampu ke samping setelah dinyalakan. Gunakanlah mesin bor untuk melubanginya. Dan gunakanlah perlengkapan keselamatan kerja yang standar saat melakukan pekerjaan ini. Lalu tahap berikutnya adalah mewarna atau finishing kap lampu menggunakan pilok. Sebelum melakukan penyemprotan dengan pilok pastikan bahwa lem telah mengering dengan sempurna serta papan layar MDF telah benar-benar kuat dan kokoh. Penyemprotan dengan pilok dilakukan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama sebagai warna dasar dan tahap kedua sebagai warna penutup. Dan gunakanlah pilok jenis glossy agar mendapatkan hasil finishing dengan permukaan yang mengkilap. Setelah proses pewarnaan dengan pilok, dan semua permukaan telah benar-benar kering, dan biarkan sedikitnya 30 menit. Maka lanjutkan dengan merekatkan strip kaca yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Gunakan lem Korea untuk merekatkan kaca.
Langkah selanjutnya memasang elemen kelistrikan yang terdiri dari pemasangan fitting lampu kabel dan aksesoris kelistrikan lainnya. Sebelum memasukkan fitting lampu ke dalam pipa tabung kap lampu, pastikan bahwa kabel telah tersambung dengan fittingnya dengan benar. Selanjutnya sebagai tahapan terakhir yaitu memasang kop bas plafon dan aksesorisnya. Sebelum memasang kop bas, pastikan bahwa kop bas telah dicat dan semua aksesoris kop bas telah lengkap. Kop bas hanya dipasang dengan cara memasukkan kabel yang telah tersambung dengan fitting ke dalam lubang kop bas untuk selanjutnya diperkuat dengan memutar penjepit kabelnya ke arah kanan sampai dengan dipastikan kabel telah benar-benar kuat.